Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Lesta Ghazali. Senang sekali nih saya ingin berbagi informasi yang biasa mengenai kependudukan, dimana di sini akan saya share tentang cara untuk mendaftarkan diri dalam program Banpres atau bantuan sosial untuk UMKM, dimana di sini akan mendapatkan hibah sebesar 2,4 juta ya. 2,4 juta sekali, dan ini bukan kredit tapi asli hibah khusus untuk UMKM. Nah, lalu bagaimana cara untuk mendaftarkan diri? Dan di sini saya akan memberikan tutorial sekaligus cara untuk memverifikasi dan mengecek status NIK kita apakah terdaftar dalam bantuan BPUM tersebut. Dan apabila kita terdaftar, dan nanti saya juga akan men-sharingkan cara untuk mencairkan dana Banpres di bank penyalur. Oke, sebelumnya buat teman-teman yang baru mampir di channel saya, silahkan langsung saja di subscribe dan jangan lupa nyalakan on bell notifikasinya agar tidak ketinggalan tutorial saya selanjutnya. Oke, disimak videonya tanpa skip. Nah, di sini jadi sebenarnya Banpres produktif usaha mikro atau bantuan langsung tunai ini itu sudah masuk ke tahap ya. Dan di sini Kemenkop mentargetkan 12 juta pelaku usaha mikro untuk bisa mendapatkan bantuan sebagai modal usaha akibat terdampak COVID-19. Pendaftaran tersendiri itu sudah dibuka sejak tanggal 13 Oktober dan berakhir akhir November 2020. Dengan stimulus sebesar 2,4 juta yang disalurkan sekali cair, pemerintah berharap dana ini bisa membantu pelaku usaha mikro untuk mengembangkan usahanya. Dan ingat, bantuan ini bentuknya hibah ya, bukan kredit. Sejumlah warga, khususnya pelaku UKM, itu rata-rata kan masih awam ya karena teknologi ya. Jadi di sini perlu juga himbauan-himbauan dan sharing ya, informasi yang lebih lengkap ya kepada sesama. Bagi yang sudah tahu silahkan diinformasikan ya, karena kasihan buat yang belum mengetahui informasi ini tapi sebenarnya mereka mempunyai hak penuh untuk mendapatkan bantuan ini. Alangkah sayangnya apabila tidak mengajukannya. Nah, untuk mendapatkan BLT UMKM 2,4 juta pada tahap 2 ini, Kemenkop tidak pernah mengeluarkan link pendaftaran secara daring atau online. Pihak Kemenkop menghimbau bagi warga yang ingin mendaftarkan usahanya untuk mendapatkan bantuan ini dengan mengunjungi kantor dinas koperasi dan UKM di kabupaten atau kota masing-masing. Namun, di sejumlah daerah, dinas koperasi dan UKM membuka pendaftaran secara online ya. Nah, di link resmi yang terdaftar online Banpres BLT UMKM di 38 kabupaten atau kota yang berhasil dikumpulkan di sini, silahkan nanti teman-teman bisa cek di deskripsi untuk mendaftarkan diri secara online. Nah, lalu saya akan memberikan contoh di sini ya, cara untuk mengisi salah satu daripada link khusus untuk mendaftarkan diri di Kementerian Koperasi Daerah Garut ya. Nah, di sini teman-teman bisa juga langsung di Google, ini bisa link daftar bantuan UMKM. Silahkan teman-teman cek ya, di situ ada banyak macam ya. Di sini pilih saja yang
ada link pendaftarannya, teman-teman bisa memilih dan pilih saja daerah atau kabupaten yang berhubungan atau paling dekat dengan daerah teman-teman semuanya. Nah, misalnya di sini saya akan mendaftarkan untuk, nah di sini ada Kabupaten Bogor, Brebes, ya, lalu ada Grobogan, Banyumas. Nah, di sini ada keterangan tutup November 30, berarti masih ada waktu ya teman-teman. Silahkan buat teman-teman bisa langsung klik link ini nanti atau di deskripsi ya untuk mengisi formulir. Ya, caranya hanya gampang. Di sini teman-teman siapkan KTP dan KK untuk mengisi sesuai dengan formulir yang tersedia. Seperti yang pertama yaitu nama pelaku usaha sesuai KTP, alamat, lalu ada NIK, KK, nomor HP ya yang aktif, nama usaha, di sini alamat usaha, jenis usaha, kondisi usaha saat ini, aset, omset per tahun diisi semua, legalitas usaha ya, di sini silahkan teman-teman isi semuanya, nomor dan tanggal legalitas usaha, lalu surat pernyataan. Di sini teman-teman harus memastikan memenuhi kriteria daripada 4 ini ya. Lalu ini adalah syarat-syarat ya, term and condition yang berhak untuk menerima, silahkan dibaca, dan setelah semuanya sudah diisi penuh silahkan klik bagian submit gitu ya. Nah, kalau sudah berhasil itu nanti keterangannya itu adalah data sudah terrecord. Oke. Nah, nanti hasilnya itu teman-teman bisa dicek melalui link yang akan saya taruh di deskripsi juga. Teman-teman silahkan cek untuk mengetahui ya apakah nomor KK, nomor NIK teman-teman sudah terdaftar atau tidak. Nah, di sini adalah ifom.bri.co.id ya. Lalu di sini ada keterangan cek penerima BPUM yaitu ya, bantuan pemerintah usaha mikro, ada keterangan nomor KTP dan kode verifikasi. Lalu teman-teman di sini misalnya contohnya ada saya akan mengecek nomor KTP. Nah, di sini teman-teman isi kode verifikasinya sesuai dengan contoh papan di atas. Lalu proses inquiry cek. Nah, di sini ada nomor ektp terdaftar sebagai penerima BMUM atas nama sekian dan nomor rekening sekian. Untuk verifikasi dan pencairan hubungi kantor BRI terdekat membawa iktp. Nah, ini artinya teman-teman apabila mendapatkan notifikasi seperti ini teman-teman sudah menerima ya banpres dan segera saja langsung dicairkan di bank terdekat ya. Nah, lalu misalnya contoh daripada yang belum berhasil itu seperti ini. Ya. Nah, di sini keterangannya nomor iktp tidak terdaftar sebagai penerima BPUM. Jadi seperti itu ya teman-teman. Keterangannya apabila yang terdaftar adalah seperti yang saya contohkan tadi, dan ini adalah contoh yang tidak atau belum terdaftar sebagai penerima BPUM. Dan lalu apa yang teman-teman lakukan apabila menerima bantuan ini? Yang pertama itu teman-teman tentunya harus membawa KTP, iktp yang seumur hidup, lalu teman-teman membawa KK buat antisipasi dan buku tabungan ya, buku tabungan BRI. Silahkan nanti itu semuanya dibawa ke bank terdekat dan untuk verifikasi. Pada saat teman-teman itu sudah ada di posisi dengan customer service-nya, bilang saja teman-teman saya akan mencairkan banpres atau
BPUM. Nah, lalu tinggal teman-teman langsung saja kasihkan KTP-nya kepada petugas. Lalu nanti staf di bank tersebut akan memberikan 3 macam formulir ya yang perlu teman-teman tanda tangan ya, dan isi formulirnya sesuai ya dengan permintaan yang diminta. Lalu teman-teman di sini akan dikenakan biaya admin tergantung ya pada banknya itu. Kalau saya sendiri pengalaman itu 300.000. Jadi saya mendapatkan 2,1 juta netnya. Itu langsung ditransfer ke rekening bank ya. Jadi sekian tutorial dari saya. Apabila yang kurang paham langsung saja di komen, dan jangan lupa yang belum subscribe segera subscribe dan on bell notifikasinya agar mendapatkan video terupdate dari saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Caught in the crossfire.